Tidak ada yang complicated kalau kamu mengerjakannya dengan rasa cinta. Itu aja. Jadi saya tidak bilang complicated. Lebih banyak persiapannya. Nah, lebih manis kan? Iya. Pilihan kata ibu itu sangat hati-hati ya, sehingga membuat orang ngerasa nggak sulit ternyata. Kalau kita nyebut complicated kan orang udah ngerasain, tapi lebih karena mudah bukan membuatnya. Yang penting adalah hati kita melangkah ke dapur dengan rasa cinta, penuh rasa cinta, maka semuanya akan mudah. Mudah bukan membuatnya. Nah, ya nggak sih? Ya. Ibu Siska Suitomo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, seger. Aduh, senang sekali nih saya ketemu karena selama ini hanya menatap di layar kaca sama dari buku-buku sih, buku istri saya terutama. Pakai panduan dapur. Ada masih di dapur saya itu Bu, tapi dicoret-coret karena ada tambahan dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, itu buku itu kan hanya sebagai panduan Mas. Betul. Kemudian menjadi apa namanya, cita rasa keluarga itu tergantung aja mau ditambahin apa. Misalnya di situ saya naruhnya bawang putihnya 5, ini kok mampu bawang putih kayak 3, boleh saja ya sebagai panduan. Ya itu menjadi sangat custom ya, karena setelah dimiliki bukunya ada di dapur, para ibu-ibu atau terutama istri saya mengubah beberapa hal yang ada di situ ya. Suatu saat pasti menjadi penulis juga. Wah, doa yang saya amini Bu. Amin. Ada satu hal yang ingin saya selalu tanyakan ke Bu Siska tuh sebenarnya. Ya. Kalau di acara TV itu kan Bu Siska selalu bilang, para pemirsa, mudah bukan buatnya? Di akhir memasak saya selalu mengatakan, bagaimana pemirsa? Mudah bukan membuatnya? Ini adalah memberikan spirit pada mereka yang melihat. Supaya apa? Supaya juga mencoba bahwa tadi itu gampang. Nah sekarang kan mudah sekali. Ada TV pun kita bisa rekam, kemudian kita bisa ulang kembali, atau kemudian ada di Instagram. Jadi seperti itu memudahkan. Ya dalam kan? satu hal memudahkan, tapi hal tertentu itu meneror Ibu. Karena kadang-kadang nggak bisa seperti yang Ibu Siska buat. Ya jangan membayang. Pasti ada dengan cita rasa kita sendiri. Mungkin kalau dengan yang masakan saya buat, misalnya lodeh mungkin saya punya cita rasanya agak manis. Gigi gak seneng, bisa tambahin garam seperti itu. Jadi resep yang Ibu taruh itu sebenarnya resep dasar ya? Iya. Orang bisa membuatnya menjadi lebih personal ya? Iya, sesuai dengan selera masing-masing. Makanya di dalam proses memasak itu selalu bahwa setiap kali kita menambahkan bahan, selalu cicipin karena kita akan mengontrol rasa. Jadi enggak plung semuanya udah selesai, ya enggak, cicipin. Satu bumbu, satu olahan. Iya, pokoknya dicicipin dulu. Pasti untuk bisa perubahannya ya, ketahuan Ibu ya. Ibu, bagaimana Ibu Siska tiba-tiba, atau enggak tiba-tiba, pasti panjang ya, ini menemukan passion atau kegairahan yang luar biasa di tata boga ini? Kalau lihat backgroundnya kan Ibu kuliah kedokteran dulu. Gimana ceritanya? Malu jadinya saya. Dulu waktu kecil memang saya sering ikut di dapur ya. Ikut tuh dalam artian ibu saya, mbak saya itu kan kegiatannya banyak memasak untuk keluarga di dapur ya. Saya biasanya duduk di situ. Kemudian sesudah saya menjadi tamat SMA, saya kepingin sekolah, saya kepingin jadi dokter. Masuklah saya ke dokteran gitu. Di Trisakti? Di Trisakti ya. Sampai satu tahun, kemudian saya menikah. Karena saya menikah, udah saya berhentikan. Terus saya punya anak, setelah 2 anak saya lahir, saya ingin menambah penghasilan keluarga. Jadi saya harus mempunyai pengetahuan tambahan dong. Nah saya lihat apa ya, terus saya ke daerah Grogol di kampus Trisakti, lihat ada akademi perhotelan. Wah ini aja nih cocok buat saya. Di samping saya sibuk, saya masih bisa ngomong anak saya. Ternyata di situ saya berhasil. Artinya berhasil apa? Saya waktu kuliah juga maju. Kemudian saya berhasil mendapatkan beasiswa. Saya bisa sekolah membuat pengolahan roti dan diversifikasinya di Taiwan waktu itu, membuat pau juga. Itu masih sekolah atau sudah setelah selesai? Enggak. Beasiswanya? Baru waktu sekolah di Trisakti itu baru tahun pertama udah dapat beasiswa, hanya karena saya berbahasa Inggrisnya ces itu aja.
Ya, pokoknya bisa berkomunikasi dengan baik. Okay. Kemudian, nah dari situ saya berhasil. Kemudian saya pulang ke Indonesia, saya menjabat sebagai manajer dari sekolah pengolahan roti. Dan sekolah ini ternyata berhasil, kan kita ada penganekaragaman makanan dari beras menjadi dengan terigu. Nah, program saya lancar, saya dapat beasiswa lagi sekolah ke Amerika. Nah, sekolah di Amerika pengetahuan menjadi lebih banyak. Seperti itu saja. Nah, itu saya manfaatkan. Yang penting apa yang kita dapat, kita berikan lagi pada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa pintar. Saya ingin waktu itu saya bersahabat dengan perempuan Indonesia. Karena perempuan Indonesia ini kan yang di rumah menyediakan makanan untuk keluarga, mendidik anak-anaknya. Pasti kamu juga sehat sekarang, ganteng, pintar, cakep. Karena ibu kamu menyiapin makanan. Bikin sayur bayam pun ibu kamu pasti bikinnya yang enak. Ya nggak sih? Pasti kan? Ibu kamu bikin apa lagi yang kamu suka? Apa makanan kesukaan kamu yang ibu kamu buat? Apa itu? Yang kamu ingat apa? Lodeh, Ibu. Lodeh. Lodeh pakai iwak pe. Itu lodeh iwak pe enak pol. Iya kan? Iya. Ikan pari. Itu aduh enak sekali. Kamu pergi dari luar Indonesia susah dapatnya ikan pari. Itu enak sekali makan itu. Iya kan? Dengan santannya yang kental, kemudian pedesnya yang cukup. Tambah sambel. Sama sambel. Nasi anget. Kita ngomong makanan. Ya jangan ngomong nasi anget segala, jadi lapar ya kan? Seperti itu. Tapi kesadaran Ibu soal bagaimana memberdayakan perempuan menjadi kunci keluarga dan generasi itu dari mana? Jadi secara naluri aja bahwa perempuan itu kan yang di rumah, yang mengurus rumah tangga. Kalau bapaknya kan kerja cari duit. Nah si mami kan harus nyiapin semua, kebersihan dari dapurnya, makanannya, anaknya pulang sekolah nanti bagaimana. Kalau anak pulang sekolah yang dicari, "Mah, masak apa nih, Mah?" Iya kan, seperti itu. Pasti mamanya pasti tahu. Oh, kesenangannya si Aldi ini masakan sup bayam. Nah, bikin sup bayam seperti itu. Jadi mau nggak mau peran mamah itu sangat penting. Di era sekarang kira-kira masih sama. Mamah bekerja pun tetap menyiapkan makanan untuk keluarga. Pada saat ini supermarket tuh apa-apa ada. Begitu masuk supermarket aja sudah ditawarin oleh salesman ya istilahnya ya. Ada yang bilang, "Bu, ini Bu mau bikin sup, udah ada ini bayamnya. Tinggal cemplung ini Bu. Bu mau bikin apa semur? Ini Bu ayamnya bisa digoreng dulu di sini Bu. Tinggal ngasihin kecap." Nah, kurang enak apa? Emang ada yang kurang. Apa Bu yang kurang? Duitnya. Itu. Makanya belilah menurut kebutuhan kita masing-masing. Pasar pun sekarang pelayanannya sangat istimewa. Kita mau bikin misalnya lodeh, dia udah tahu bawain ini, lodeh. Seperti itu. Nah, ketekunan Ibu untuk menekuni boga ya. Dari kan pertama memang karena kebutuhan untuk mencari nafkah ke sekolah, lalu menemukan beasiswa, lalu itu berlanjut-lanjut terus. Apa yang mendorong Ibu terus? Itu berjalan dengan sendirinya karena saya tidak mencari gitu, tidak. Oh, tidak. Tahu-tahu seperti semua nyatu. Anugerah, alhamdulillah paringannya Gusti Allah ya. Jadi saya sangat bersyukur karena saya tekun ya, tidak ada niatan lain hanya untuk keluarga tuh. Dengan makanan yang diolah itu Ibu men-serve untuk keluarga, keluarga sehat. Tapi kemudian Ibu ketemu dengan, karena Ibu kan sekarang disebut kayak apa ya, pesohor di dunia kuliner atau boga ya. Sampai ke titik itu gimana tahapannya? Semua berjalan dengan sendirinya, Mas. Itu kan yang memberikan masyarakat, bukan saya minta atau apa, masyarakat. Pengakuan lah ya itu. Iya, pengakuan masyarakat seperti itu. Makanya saya sangat terima kasih sekali. Siapapun dia sahabatku. Kan dari buku, lalu ada acara di TV, dan sekarang Ibu punya warung atau punya rumah makan sendiri gitu ya? Belum, saya belum punya rumah makan. Itu hanya anak-anak dan mantu saya membuat usaha sendiri yang mereka menyulut 3 bumbu. Nah, kenapa 3 bumbu? 3 bumbu itu kan bumbu kita tuh kan dari warna, kita ada bumbu yang warna merah, ada bumbu yang warna kuning, ada bumbu yang warna putih. Nah, contohnya warna merah, sambal goreng itu merah, nasi goreng itu merah. Kemudian ada
apa namanya lodeh itu merah bisa. Kalau kemudian yang Kuning. putih, yang kuning ini bisa lodeh, bisa juga kare, kan bisa. Apalagi yang warna kuning oseng-oseng. Nah kemudian yang putih ini segala macam bisa dibuatnya. Opor ternyata semua kanal opor setiap tahun pasti memperingati Hari Raya Idul Fitri pasti membuat opor ini. Iya. Dan 3 bumbu itu sebenarnya representasi dari bumbu dasar kita, ya, bumbu Indonesia kita, Ibu ya. ya. Kalau dalam posisi Ibu sekarang ya, kan sebagai ya legenda iya, ya selebriti. Kalau Ibu sama disebut selebriti tapi pesohor boga gitu ya. Apa yang kemudian membuat Ibu ngerasa ini kok perlu diperjuangkan gitu ya? Nah, kita harus menduniakan sajian Indonesia ini. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia ini sudah banyak yang studi di luar negeri. Pasti mereka kangen makanannya kan. Indonesia, ya. Nah, kalau ada restoran yang menjual sajian Indonesia pasti mereka senang. Aku kangen masakan mamaku. Makan aja di warungnya Pak siapa? Pak Handoko misalnya ya, datang dia ke sana untuk makan. Seperti itu. Jadi emang semangat untuk melestarikan sajian Indonesia ya, karena memang kebutuhan untuk iya. panganan lokal yang ngangenin itu makin tinggi ketika malah orang justru banyak yang pergi ya ke luar negeri. Pasti mau nggak mau kangen lagi makanan yang di rumah kan, iya kan. Dan Ibu mewarisi itu atau menuliskan resep-resep itu karena pengalaman Ibu atau dapat dari pengalaman saya nggak dapat dari orang lain. Apa yang saya lihat, apa yang saya kerjakan itu yang saya tulis. Karena kalau saya menunggu terlalu lama, jadi mending saya punya apa kreasi di sini. Gitu ya? Iya, ada. Zaman dulu kan pakai mesin tik. Nah sekarang dengan komputer kan lebih enak. Seperti itu. Sampai menjadi 130-an buku itu. Oh, waktu yang lama, Mas. Secara tidak sadar saya baru tahu juga kalau itu udah 153 buku. 153. Jilid, judul. Judul ya. Iya. Tapi awal yang Ibu ingat buku apa yang pertama dibuat? Ada file saya di rumah ada semua. Selalu saya file. Tahun berapa Ibu pertama bikin? 98-an kalau nggak saya lupa saya. Ya, membuat buku itu dan kemudian jadi pegangan di dapur-dapur keluarga Indonesia. Nggak perlu lah ya, ada buku di tiap bukunya ada kok. Kalau masakan Ibu yang paling menyenangkan mengolah itu masakan jenis apa? Kalau untuk saya pribadi masakan apa yang saya suka ya sambal tempe. Tinggal goreng tempe, kemudian bawang putih, kemudian bawang putih, cabai, kasih kencur sedikit. Wah enak pol Mas. Tempenya baru digoreng penyet gitu. Waduh, masih panas gitu ya Bu ya. Itu jadi makanan yang rutin di ya tidak tiap hari karena harus diseling dengan sayuran kan, seperti itu. Ya sambal tempe ya istilahnya itu. Iya sambal tempe, ada sayur bayam. Kalau dalam hal yang lebih complicated, Ibu suka masak apa? Yang complicated itu kayak apa? Jadi gini, tidak ada yang complicated kalau kamu mengerjakannya dengan rasa cinta. Itu aja. Jadi saya tidak bilang complicated, cuman lebih banyak persiapannya. Lebih manis kan? Iya. Misalnya bikin ayam kodok. Ayam kodok itu ayam yang bentuknya mekungkung itu. Nah itu kan biasanya disajikan pada saat Natal. Biasanya banyak teman-teman saya minta tolong dibikinin. Nah itu kita taruh dibikin itu ayam kodok itu. Itu akan enak sekali. Lebih banyak persiapannya, tapi tidak complicated lebih banyak ya? Persiapan. Karena harus rapi membuatnya, seperti itu. Pilihan kata Ibu itu sangat hati-hati ya, sehingga membuat orang merasa nggak sulit ternyata. Kalau kita nyebut complicated kan orang udah ngerasain, tapi lebih karena mudah bukan membuatnya. Yang penting adalah hati kita melangkah ke dapur dengan rasa cinta, penuh rasa cinta, maka semuanya akan mudah. Mudah bukan membuatnya. Nah, ya nggak sih, Mas? Saya bilangin Mas coba bikin oseng-oseng ikan apa namanya? Bukan ikan asin, pindang asin sama sayuran. Mas, engko ya iki irisen cabai merah, bawang merah, bawang putih, osengan sebentar pakai 2 sendok minyak apa namanya? Minyak masak, kemudian tuangkan sayurnya, lebokke ikannya, udah kasih sedikit garam, sedikit kecap, jadi deh. Tinggal kasih nasi. Itu.
Jadi upaya untuk memancing orang sebenarnya tidak ada hambatan untuk memulai sebenarnya. Iya, supaya orang itu merasa senang bahwa dapur itu adalah tempat yang menggembirakan. Iya kan? Okay. Kita jalan melenggang ke dapur, masa keluar dengan sajian yang menggoda selera. Loh, siapa yang nggak mau? Pengen nyicipi. Iya, Gitu. pasti gembira itu ya. Iya. Cara untuk menggembirakan adalah membuat manusia senang dengan makanan kan Iya. sebenarnya. Mau nggak mau orang tuh tetap makan sehari 3 kali. Mulai makan pagi. Makan pagi yang paling sederhana apa, Bu? Ya nasi sama telur ceplok. Nah, temennya apa, Bu? Ah, masa lo nggak tahu yang dari botol itu yang rasanya manis? Nah, itu kan kecap. Nah, seperti itu. Siapa yang nggak suka kangen kecap? Hanya kecap itu nomor 1. Tapi korelasi kalau Ibu tadi menyebut pertama kan belajar kedokteran ya. Iya. Sekarang membidangi hal yang boga dan sama. sama. Saya juga dokter di dapur. Mas mau bikin resep apa? Mas, Bu Siska, saya mau bikin ini dong asem-asem yang pedas. Gampang, Mas. Mas bikin sambal terasi, didihkan air, kasih daun jeruk, kasih serai, kasih jahe, udah mendidih, masukkan dagingnya dikit, dagingnya empuk, masukkan sambelnya, masukkan bumbu-bumbu bahan lain, jadi deh. Dokter kan juga nulis resep. Memresep. Iya, nulis apa? Nulis resepnya. Sama, resep ya. apa? Resep makanan. Iya, iya. Kalau mau dikomparasikan ada orang menyebut jadikan makanan itu obatmu, bukan obat makanan. Jadikan dengan makanan buatanmu yang menggoda selera kamu akan sehat. Ya nggak sih? Nggak perlu obat-obatan. Obatnya adalah makanan-makanan yang kau masak sendiri. Itu dia. Itu yang membuat kita juga ngerasa harus lebih hati-hati juga kan mengkonsumsi makanan. Oh iya dong, harus sendiri. dicuci yang bersih semuanya, mengerjakannya dengan senang. Kalau Mas lagi hatinya sumpek ke dapur, lagi ngurus bawang aja kulitnya belum hilang udah dipotong aja. Itu beda. Bisa jadi, iya. Bu tadi kan menyebut apa yang dikerjakan dengan hati itu pasti akan menyentuh hati atau diterima oleh hati-hati yang lain. Betul. Dan itu dimasakkan kerasa betul, Bu ya? Iya, betul. Kalau chefnya atau kokinya sedang suntuk, bisa jadi makanannya beda tuh rasanya. Ya karena tidak dengan rasa cinta. Mas pulang makanannya enak. Siapa istrimu masak dengan rasa cinta? Untuk suamiku tahu kerja 1 hari syuting kesana kemari capek. Pasti Mas disediakan makanan yang panas, yang enak. Pasti makannya Mas enak sekali. Ya nggak sih? Dan itu menyehatkan juga. Nah karena kadang-kadang suami itu bisa enak makannya. Terima kasih aja enggak. Pak Karena Ando dianggapnya buat rutin. saya. Nah itu. Kalau diberikan terima kasih pasti akan lebih senang lagi. Iya, kesukaan Ibu dengan boga ini warisan atau Ibu menemukan sendiri atau dari keluarga? Dari keluarga memang sudah suka di dapur semua. Ibu atau Ibu saya juga. Ibu dari Jogja ya? Ibu saya Ngayu Jogarto. Kalau bapak saya itu ada turunan dari Madura. Seperti itu. Jadi karena Ibu suka memasak, Ibu Siska juga ya senang karena lihat kegiatan di dapur itu. Di awal-awal, tapi Ibu nggak meminta atau masuk ke sini? Lihat aja. Anak makanya kalau ada anak ikut ibunya ke dapur, jangan disuruh keluar. Biarin aja. Dia akan melihat nanti suatu saat. Coba aja anak kecil sekarang ada yang pintar udah bikin nasi goreng. Karena dia melihat. Iya kan? Melihat bikin nasi goreng. Dan Ibu Siska dulu juga belajar itu dari melihat Ibu itu, ya. Iya. Dan lama-lama dia akan muncul. Bisa. Kalau lihat perkembangan sekarang kan bisnis kuliner atau bisnis koki itu kan sesuatu yang sangat prestis ya Ibu. Yeah. Beda misalnya 30-20 tahun yang lalu ya. Itu kan orang nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang keren gitu. Ibu melihat ini pasti perkembangan yang bagus dong. Iya, sebagai sesuatu yang keren. Karena apa? Memproduksi makanan itu yang pertama saya bilang harus dari hati yang penuh rasa cinta. Nah otomatis dia membuatnya akan dengan bagus, kemudian menatanya dengan bagus. Karena itu merupakan kebahagiaan juga buat yang masak. Seneng juga, apalagi yang menerima. Enak lu tinggal makan doang. Iya enggak seperti itu misalnya gitu. Itu aja. Jadi profesi ini sebenarnya memberikan ruang yang bagus juga untuk anak-anak muda untuk masuk ya. Untuk banyak orang bisa. Kita misalnya nggak usah punya cita-cita punya restoran gede, punya tempat makan yang kecil aja udah oke kalau tiap hari ngantri. Iya kan? Kalau ada warung gitu, itu makan tempatnya Mbak Ani itu jualan nasi
nasi enak tuh, nasi rawon. Nah, beli antrelah di sana. Seperti itu. Jadi yang membuat menurut Ibu sebuah masakan atau olahan itu oke, memang selain segala macam bumbu dan cara menyajikannya adalah si hati yang pemasaknya masak, gitu ya? hati yang masak. Dengan senang dia membuatnya. Seperti itu. Pernah nggak Ibu punya mood yang tidak baik ketika masak dan hasilnya emang kacau balau? Ya alhamdulillah nggak pernah. Jadi kalau hati nggak seneng saya nggak masuk dapur, ngapain? Malah Leye-leye mencegah aja ya? dulu. Iya kan? Seperti itu. Menunda sampai hatinya enak dulu Enak. baru ke Kalau dapur. hati enak kan badan nggak merasa capek. Kalau hati nggak enak itu badan rasanya capek, males, kesel. Jadi malah kayak terpaksa ya? Iya, kayak terpaksa jangan. Seperti itu. Jadi ada alarm dalam diri Bu Siska Iya, ya berarti kalau iya. merasa udah nggak Enggak, mood ini ya oke, udahlah nggak usah. Terus kalau gitu beli makanan gimana tuh, cari makanan? Oh jajan tetap, karena jajan kita tetap. harus mengetahui produk orang lain, Mas. Jangan Oke. pernah sombong dengan produkmu sendiri. Icipin dengan produk-produk orang lain. Saya selalu jajan di mana-mana, bukan untuk apa-apa. Mengapa warungnya si Bu Ani tadi Bu itu Ani itu rame? kok rame banget? Cicipi ke sana. Apa yang buat itu? Oke. Itu jajan tetap di mana-mana supaya tahu. Oke. Nah, Itu saya juga sering protes sama istri saya baru tahu nih. Dari istri saya tuh sering kali jajan. jajan. Iya, Bukan karena untuk dia apa-apa, pengen tahu, persis, pengen tahu produk ya. orang lain sehingga menjadi Referensi, acuan ya? buat dia untuk memasak. Oh oke. kae nang soto nih bapak pojokan kae luwih enak. Dia kan tahu. Oh ini tambahnya ini seperti itu. Oh, saya baru nyambung. Kemarin saya ke Solo, Jangan ke Pasar Gede. dimarahin dong. Enggak, saya nggak marah. Iya, Saya artinya- nganterin ke Pasar Gede untuk nyari bumbu pecel yang dari Wijen. Iya. Dia tuh pengen banget karena nggak tahu, katanya ingin rasain Iya. bagaimana rasanya, Wijen, lalu ya. bagaimana kalau membuat. Iya. Lebih kayak referensi. Nah iya, makanya pinter istrimu, pengetahuannya berkembang terus. Jadi mengetahui ini enak, ini seperti itu. Dan Ingin kalau mencoba keluar terus. kota, keluar negeri senengannya ke pasar. Nah iya pasti. Karena banyak melihat sesuatu. Lihat barang-barang yang seger aja seneng kok, iya kan? Lihat bumbu-bumbu yang banyak seneng juga, iya kan? Lihat orang masak, lalu orang Iya. antri pada. Terus lihat baunya aja udah wang gitu, wow, iya kan? Coba lihat itu yang di jalan apa Kebun Sirih itu yang jualan nasi goreng sing ngantri Oh, sak pirang-pirang, iya kan? Goreng kambing gitu ya. Bu. Hebat kan, pintar itu. Nah, bagi yang suka kambing. Ya, ya. Ya. Tapi paling nggak untuk referensi kita yang bisa memasak, itu akan jadi, oh bisa diolah seperti ini ya, Iya, seperti itu iya, ya. itu. Jadi meskipun jago masak, jajan tuh nggak berhenti Bu ya. Oh iya dong, jangan pernah sombong dengan apa yang kita punya. Cicipin terus yang punya orang. Kayak anak warung anyar buka, ayo ke sana lihat gitu. oke. Bukan apa-apa, kita menghargai produknya, mencicipi produknya seperti itu. Kalau warung favorit Ibu selama ini? Atau menu yang paling disukai? Kalau jajan ya apa aja soto suka Oh, ini. soto suka. Nggak ada khusus lah. Rujak cingur juga suka kalau pengen gitu. Apa aja nggak masalah. Yang penting sebagai dasar makanan itu kan kita sudah kenal. Kadang-kadang kalau kayak saya gini, aku kepengin mangan iki, aku kepengin mangan ini. Nggak, bukan lagi karena yang kepengin ini lebih-lebih enggak. Enggak. Oh. Kepengin rasanya. Iya, iya, iya. Atau biasanya makan tuh kan memori ya Ibu ya. Kita ingin sesuatu karena pernah melakukan atau menikmati itu di masa Iya, di mana? tertentu. Iya, pasti akan menjadi dan orang jualan pun akan terus membuat yang khas supaya orang tetap ingat. Datang lagi ya. Iya. Nah, itu ciri ya Ibu ya, yang membuat Iya. orang rasa kalau nggak mendapati itu meskipun sama, dia nggak akan Betul. menemukan rasanya yang sama Iya, gitu ya. itu dia. Mau nggak mau karena apa orang tuh makan sehari 3 kali sih, Iya, ya. iya. Karena sudah sering jadi bisa cari pilihan. Nah sekarang orang pun yang berjualan juga mempertahankan terus cita rasa yang dia buat, ya nggak main-main. Iya, iya. Iya. Sekecil apapun warungnya tetap mempertahankan cita rasa resep dia. Karena itu akan menjadi ciri dari warung-warung yang lain. Ya. Warung itu. Karena misalnya soto aja ada 100 jenis soto gitu ya. Oh Kali iya, sotonya dari Pak siapa gitu. pintu 1 ke pintu 2 mungkin berbeda. Iya, iya kan? Dan tidak selalu kita sekaligus makannya hari ini, ntar besok yang sono, seperti itu.
Jadi posisi kita sebagai orang yang menikmati itu juga ngerasa, oh kembali situ menemukan hal yang sama lagi kan? Iya, seperti itulah, seperti itu. Makanya sebenarnya banyak jalan untuk kita bisa mendapatkan tambahan. Yang penting hati kita kuat untuk mengerjakan, itu dia. Jangan terus males aku. Kalau di sisi Ibu tadi kan pijakannya itu kan hati ya. Iya. Selain hati, kalau prioritas untuk menjadi masakan yang oke itu apa, Bu? Makanan yang enak. Bahan kah? Mengolahnya kah? Pilihan bahan yang tepat, cara memasaknya, dan formulanya, itu saja. Oh, pilihan bahan yang tepat, cara memasaknya sama formulanya. Bahan mudah didapat, mudah membuatnya, dan dengan penampilan yang menggoda selera. Siapapun yang mencoba, melihat, ingin mencoba. Oke. Itu resep keseluruhan lah ya untuk semua kalau jenis saya demo makanan. masak, bikin promo untuk sebuah alat mesin menggoreng. Saya buat apa? Pangsit goreng. Begitu masuk sudah orang lihat, wih, pengen nyicipin, seperti itu. Seperti itu. Jadi orang pengen lihat kan, rasanya piye ya, gitu. Dengan keahlian Ibu masak ini, untuk kebutuhan sehari-hari Ibu selalu masak sendiri atau enggak? Enggak, siapapun yang masak akan saya hormati. Iya kan? Ya itu adalah apa yang rasa yang dimiliki oleh tukang masak itu. Misalnya dia masak sayur sop. Saya nyoba, sopnya kok anyep sih? Nah, ya udah mungkin tadi kurang garam. Ini ada sate, cakep banget. Bentuknya. Oh, sate ini gak ada rasanya. Nah, itu kurang garam, kurang kecap untuk merendamnya dan segalanya. Semua bisa diperbaiki. Oleh karena itu, setiap step bumbu dalam memasak yang kita tambahkan selalu cicipin rasanya. Sedikit saja dulu, kemudian cicipin. Tambah yang lain, cicipin. Otomatis. Kalau kamu bolak-balik ngicipi ya lemu. Nah ini yang saya mau tanya ke Ibu, gimana caranya menjadi koki, tukang masak yang hebat, tapi Ibu mampu menjaga? Begini, saya banyak bergaul dengan makanan kan, kadang-kadang suruh mencicipi banyak, 10 masakan. Ingat, kata-kata mencicipi itu bukan makan. Mencicipi itu adalah paling banyak 1 sendok makan. Nah kalau kali banyak ya berapa kamu 10 makanan ya 10 sendok kamu makan kan, seperti itu. Ingat, mencicipi bukan makan. Ya, kalau makan beda lagi ya. Padahal oh enak, iki enak ditambahin mana ya ora iso. Tetap karena harus banyak yang dilakukan. Kalau tips Ibu tetap dengan apa? Kesegaran pikiran, ingatan, lalu semua ini apa yang resep dari Ibu sendiri untuk bisa tetap saya mensyukuri semua yang Allah berikan lah. Kita nggak usah macam-macam, kita terima saja. Yang penting kita jaga kesehatan kita dengan cara mengontrol makanan kita. Jangan sembarangan dimakan, jangan terlalu banyak, secukupnya, istirahat secukupnya. Itu saja, insya Allah akan terus sehat. Syukur, makan secukupnya, istirahat secukupnya, insya Allah akan sehat. Itu yang berjalani selama ini resepnya ya. Gak usah ngoyo-ngoyo, ngapain. Kalau untuk kebutuhan yang harus dikejar, Ibu gimana? Kebutuhan yang dikejar itu apa contohnya? Misalnya kan harus membiayai anak, lalu perumahan, kebutuhan untuk sekolah anak, kayak gitu. Iya, itu kan menjadi prioritas. Nah yang prioritas pertama itu kita dahulukan. Misalnya hari ini kita memerlukan duit sebanyak 1 juta, setiap hari kita hanya bisa mengumpulkan 50.000, maka 25.000 kita sisihkan untuk supaya mencapai itu ya. Seperti itu. Harus berpikir bagaimana menyisihkan secara matematis. Jadi prioritas itu penting juga ya Bu ya? Iya, prioritas penting sehingga juga enggak jangan ini enak terus langsung dibrol enak semua ya nggak bisa. Apa yang membuat Ibu menjaga mampu, ya ini kan kalau bahasa Jawa kayak samadio gitu ya, secukupnya aja. Apa yang bisa membuat Ibu mengambil sikap itu, padahal kan sebenarnya bisa sudah juga. Kebiasaan, jadi sudah kebiasaan dan itu sudah melekat di hati. Jadi tidak akan berlebih-lebihan, itu saja. Harus menjaga, itu kan juga
janji kita kepada diri kita sendiri. Itu penting untuk ditaati. Ditaati ya. Dan itu kayak jadi pengingat juga sebenarnya. Iya. Kalau kita udah berlebihan. Iya, kayak Mas ini, ganteng, gagah, sehat. Tiap hari pasti ada undangan makan, percaya saya. Tapi ya tahu makanan pasti nggak ada yang nggak enak, semua enak. Ya Mas harus dengan sadar bahwa Mas makan secukupnya. Nasi nggak banyak-banyak, ada lauknya, ada ini, sudah cukup. Tetap segar saya harus bekerja lagi, seperti itu Mas. Itu menjadi merasa cukup tuh yang berat di era sekarang itu. Nah ya, itu Ibu? cukup itu memang harus menjadi latihan. Ya. Ibu melatihnya sepanjang hidup pasti ya? Iya, kita harus melatihnya sepanjang hidup. Dalam pencapaian Ibu yang sekarang, Ibu ngerasa ada sesuatu yang ingin diraih lagi terkait dengan boga, terkait dengan kuliner Indonesia? Atau ada mimpi yang belum terwujud? Sebetulnya tidak ada tujuan khusus, hanya keinginan saya satu aja seperti dulu, ingin bersahabat dengan perempuan Indonesia. Jadi bisa menggunakan resep-resep yang saya buat untuk membuat sajian untuk keluarga. Atau juga sekarang kan banyak perempuan-perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai asisten di luar negeri. Itu banyak saya lihat juga membeli buku saya sebagai panduan untuk mereka memasak. Seperti itu. Karena bahannya kan tidak ada yang sulit-sulit. Mas aja saya bilang, Mas, kue gawe semur. Mas, itu ayam ya dipotong 20, terus digoreng sebentar, bumbunya bawang merah diiris, jahe, kemudian kasih daun jeruk, tumis, masukkan ayamnya Mas, kasih kecap. Udah, kalau air dari ayam sudah habis semua, kasihin air Mas 500 ml dulu. Menyusut agak empuk, tambahin lagi sampai dia kental. Jadi deh. Tapi apa yang membedakan? Kan itu resepnya seperti apa ya, kalau bahasa tiri-tiri udah clear gitu semua, tapi hasilnya bisa beda. Itu apa yang membedakan menurut Ibu Siska? Hasilnya bisa beda itu adalah karena taburan garam dan gulanya mungkin berbeda. Baik itu aja, itu hal-hal kecil yang bisa kita perbaiki bersama. Tapi urutannya sebenarnya sama saja ya. Kalau untuk resep-resep kuliner Indonesia yang khas, apakah ada keprihatinan tertentu mulai hilang atau malah sekarang juga berkembang? Masakan Indonesia yang khas itu kita harus perhatikan, kita harus baca betul-betul. Misalnya membuat rendang itu gampang-gampang sulit kan. Adanya cabai yang banyak, bawang merah, kapan harus memasukkan dagingnya. Ada caranya, misalnya bawang merah, cabai merah besar, kemudian sedikit garam sudah ditumis, kita airnya habis, kita masukkan dagingnya. Air dari daging keluar semua, baru kita tambahkan airnya. Perlahan-lahan tambahin gula, garam, merica. Kemudian kalau sudah mulai menyusut, tambahkan santannya. Terus masak lagi sampai mengental, pasti akan jadi rendang yang oke. Itu udah luar kepala itu ya. Iya, seperti itu. Kalau yang ini pertanyaan yang terus selalu membuat saya ingin tahu, apa yang membuat Bu Siska itu mau bertekun terus di bidang ini? Ya Mas, kita kalau sudah menekuni satu bidang itu ikuti saja, jangan macam-macam. Saya nggak akan bikin misalnya sekarang kan sudah saya di bidang boga, kemudian saya ingin jahit-menjahit, kan saya harus mulai dari awal. Yang penting saya bisa delujuri aja udah oke. Ngesom. Iya, kalau bahasa Jawa itu ya. Seperti itu. Tapi ketekunan utamanya adalah yang Ibu kuasai. Ya boga itu. Ada kegembiraan tertentu yang membuat Ibu ngerasa harus merawat itu terus? Ya kegembiraan itu adalah saya wujudkan dengan saya selalu mensyukuri apa yang saya dapat, dan kita tidak menjadi sombong karena itu, dan kita harus banyak berbagi untuk orang lain supaya orang lain juga sama seperti kita bisa masak. Untuk siapa? Untuk keluarganya tercinta. Itu saja. Ya. Kalau resep Ibu bisa diterima lintas generasi itu, kalau menurut Ibu Siska apa ya? Wah, insya Allah semoga bisa. Ini sudah terbukti loh Ibu. Iya, yang generasi milenial, yang generasi X. Ya enggak. Ya alhamdulillah lah. Yang penting Bapak itu bisa dibaca dan dicerna dengan baik. Oh, saya bangga sekali. Pasti mereka akan membuat, Mas juga bisa masak semur misalnya. Saya cuma ngomong gitu, Mas kerjain jadi deh semurnya. Mas semurnya Mas
Wah enak nih Mas, tinggal ngasih sambal aja, gitu. Tapi makanan itu emang lintas generasi ya, atau lintas usia ya? Iya, ya. Siapa aja bisa. Yang penting kemauan. Melangkah ke dapurnya itu dengan hati yang gembira. Kalau ngomel aja udah balik aja lah lo, jalan-jalan aja dulu. Iya. Jangan pernah masuk dapur dalam suasana marah atau dalam suasana tidak nyaman ya. Karena itu akan mempengaruhi hasil masakan. Hasil produknya. Dan itu yang membuat ibu juga mencegah diri untuk masak kalau memang lagi tidak enak ya, leye-leye aja dulu. Iya. Kalau dalam posisi ibu sekarang nih, kan ada hal yang harus dirawat ya, soal bagaimana ibu sebagai legenda boga di Indonesia itu, dan ingin menjadikan ini ke generasi-generasi berikutnya. Apa upaya ibu yang dilakukan ya untuk itu? Tidak memaksa saya. Yang penting memberikan contoh, mereka melihat, orang melihat, maka dia akan mencontoh. Orang ingin detail, maka dia akan lihat di resepnya di buku, di buku ataupun di Instagram atau apa. Seperti itu, gampang aja. Wong sekarang nggak usah bikin santan, nggak usah marut kelapa, udah ada santan siap pakai. Iya, siap pakai. Itu sangat membantu. Kalau untuk ibu kan sekarang mewariskan atau memberi keahlian kepada murid-murid yang cukup terkenal juga. Saya tahu Rudi Koirudin misalnya, dulu murid. Chef Tata. Bagaimana itu passing on-nya atau mewariskan itu ke mereka itu? Pada waktu mereka belajar di kampus itu kan ada selalu praktek, sudah terlihat bakatnya. Sudah terlihat bakatnya, nanti mereka tanya ya kita berikan bimbingan. Nah, untuk menjadi sukses Sapanda itu keuntungan mereka pribadi, adalah usaha mereka, bukan saya. Mereka pribadi. Jadi bakat itu sudah ada, lalu mereka berupaya, lalu menjadi seperti yang sekarang mereka inginkan. Itu. Kalau mengenali bakat masak atau chef itu dari mana Ibu? Kalau melihat dari cara mereka memasak, cara mereka menyediakan itu sudah kelihatan. Ini bakat masak. Kalau Mas misalnya saya kasih cabai, bawang merah, nasi terasi, Mas kreatif bikin nasi goreng terasi enak. Itu nggak perlu dipaksa, Mas nanti bisa gini ya, ini bisa gini ya, enggak. Bakat itu muncul ketika orang itu tanpa terpaksa melakukannya. Dari hatinya itu kuncinya tadi ya. Dari murid-murid Ibu, mana yang menurut Ibu wah ini punya bakat yang kemudian menemukan apa ya istilahnya? Udah lupa saya ngajar. Ya kelihatan, pasti kelihatan. Kelihatan yang punya usaha jual delivery atau apa gitu. Kembali lagi, kesuksesan itu bukan karena orang lain, adalah karena diri sendiri. Itu. Kegigihan. Ya kegigihan. Ketekunan. Kemudian ya kepiawaian itu. Kalau dalam Ibu sebagai chef atau koki gitu ya, tukang masak lah istilahnya gitu. Ibu ada panutan tidak? Atau acara-acara tertentu yang Ibu Siska juga sering lihat? Entah di luar saya atau tidak bisa mengatakan yang demikian ya, tetapi saya bisa lihat sekilas banyak siaran kan. Dari situ aja saya petik. Saya nggak ada, saya mencontoh ini, enggak. Apa yang saya punya saya lakukan sendiri. Karena kalau saya menunggu orang lain, berarti saya mencontoh, berarti saya menunggu siaran orang lain. Seperti itu. Jadi dari apa yang Ibu ada? Ya apa yang kemampuan saya aja. Dari situ dikembangkan. Dari situ dikembangkan dan menjadi khas dan unik kan saya bilang mudah bukan membuatnya. Nah itu. Mudah bukan membuatnya. Nah itu dia. Ternyata mudah ya. Ternyata memang mudah kalau niat. Nah itu dia. Kunci membangun niatnya itu ya. Jadi soal ya. Iya. Kalau dalam posisi sekarang Ibu punya keahlian dan punya apa istilahnya titik di mana capaiannya itu orang udah mengakui ya. Ada keistimewaan tertentu nggak yang Ibu rasakan? Apa? Keistimewaan tertentu. Oh Ibu sangat terkenal sekarang kan pasti. Masuk rumah makan pasti orang akan mengenali. Itu saya pribadi saya senang karena orang mengenal dan saya merasa dihargai. Mungkin Mas nggak kenal saya dulu terus kemudian di jalan saya menyapa, Bu Siska, halo Mas, apa kabar? Apa salahnya mengatakan apa kabar? Iya kan? Saya nggak akan banyak tanya, kamu siapa sih kamu ini? Enggak, buat apa?
Iya Dan kan? nggak perlu juga Nggak sebenarnya. perlu, iya. Nggak perlu. Karena kita sudah harus terima kasih bahwa ada orang yang mengenal kita. Itu dia. Ada orang yang mendapatkan manfaat baik dari Dari apa yang kita lakukan. Itu. Dan itu biasanya tulus itu biasanya disampaikan Ya, kita nggak perlu mengharap banyak. Yang penting, nih Mas bilang, Bu Siska, saya pengen bikin salad tuh yang gampang. Oke Mas, ini Mas siapin aja sayuran yang Mas suka apa. Kemudian sausnya ini pakai apa, mayones sama madu dikit, udah enak dicampur. Nah jadi deh saladnya seperti itu. Salad udang ya diganti dengan udang seperti itu. Masukin lemari es bentar, udah sama kayak di restoran. Iya. Jadi dengan bahan yang ada, orang bisa berkreasi ya, tanpa harus menunggu sesuatu lengkap, baru orang memasak gitu. Enggak ya. Itu yang membuat kita juga ngerasa, oh kalau ikut Bu Siska apa aja bisa kita buat nih gitu. Iya, jangan. Makanya saya bilang mudah bukan membuatnya. Itu muncul dari mana sih Bu? Mudah juga membuatnya itu? Ya otomatis karena ini gampang kan, mudah bukan membuatnya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu aja. Tapi itu motivasional sebenarnya kan? Iya, sekarang memotivasi orang. Udah dengar mudah bukan membuatnya, diteriakin saya. Apa teriaknya? Nah iya, ke mall misalnya ada yang bagian halo-halo. Bagaimana di sini ada mudah bukan membuatnya, selamat berbelanja di supermarket. Iya, artinya ya tahu kalau saya liwat, mudah bukan membuatnya. Oke. Di rumah sekarang masih masak Ibu ya? Masih lah, masih sedikit-sedikit masih. Tapi udah mulai dialihkan ke anak juga? Oh iya, semua udah ada yang khusus juga. Masak-masak juga enggak terlalu yang masak pol gitu, enggak. Iya, apa aja yang ada. Sekarang apa sih yang enggak, yang susah gampang, semua yang susah ya duitnya itu. PR yang paling menyusahkan bagi tukang masak adalah bahan-bahan yang makin mahal ya misalnya. Oh kan? iya, kayak hari-hari ini kan diributkan adanya harga cabai yang mahal. Sementara siapa sih nggak doyan cabai? Ya nggak sih, bingung juga kan. Itu baru segegem berapa? Ini nggak sampai soan Bu, 5.000 aja lebih, 7.000. Hah? Itu ya mungkin kalau dalam hitungan memang benar harganya kayak gitu. Ya itu yang membuat para juru masak berpikir ulang untuk mengolah apa itu. Tapi dengan kesimpulan Ibu melihat bahan yang ada diolah, ya udahlah, nggak ada A nggak ada B nggak apa-apa, tetap akan jadi masakan juga kan. Iya. Apalagi Mas mau masak apa ikan asin aja sama lodeh udah enak. Iya. Ikan asin, lodeh, ikan P itu tadi yang ikan P ke ikan pari. Ibu tahu ikan pari kan? Iya. Ikan saya kenal pertama ketika saya di Surabaya. Iya, orang Surabaya itu banyak kenal iwak P. Di Jakarta sudah mulai ada. Iya, yang diasap lalu dimasukkan ke ikan asap ya. Enak. Lodeh itu ya. Enak sekali itu Mas. Saya pernah tugas di Surabaya 2 tahun, tahun 2002 itu. Dan di menu gubernuran, saya tugasnya di kantor gubernur. Wah enak dong makanannya. Nah, tiap hari Kamis itu lodeh iwak P itu jadi menu utama di apa istilah kalau di kantor gubernur itu ada itu, dan saya ikut mencium baru pertama kan, enak kan. Pakai nasi anget aja udah enak dah. Iya kan. Ikannya itu sendiri enak, aromanya dan taste-nya itu. Iya. Ibu kan dalam keterkenalan ini kan menolak disebut sebagai celebrity chef. Kenapa itu? Oh, sebetulnya kurang pas untuk kuping kita ya. Kalau saya bilang ya, celebrity chef kayaknya selebriti itu yang bintang ya. Saya nggak pesohor boga aja, yang membuat boga ini kesohor. Dan mungkin juga lebih dekat dengan masyarakat ya. Iya. Nggak ada jarak yang. Kalau selebriti ini kan sudah khusus lewat aja udah susah nanti, iya kan. Kalau Surabaya kan hai Mbak gitu. Sama yang jual cabai di pasar, hai, iya kan. Kalau selebriti beda nanti perlakuannya. Lagi menoleh ke kiri aja udah. Sebutan yang memudahkan sebenarnya dengan. Iya, untuk komunikasi. Dan posisinya tidak akan menjadi hambatan untuk publik mendekat ya. Kalau selebriti kan rasanya, tapi kalau
Boga bintang ya, itu ya. bintang. Iya. Ibu ngerasa sebagai bintang? Saya merasa sebagai diri saya sendiri biasa aja. Saya senang kalau banyak orang yang kenal. Apalagi kalau nanya masakan, senang sekali. Berarti kita berkawan kan, punya teman banyak, iya kan? Nah, mengembirakan kan ketika punya teman banyak itu ya? Iya, kita punya teman banyak itu yang mengembirakan. Yang kalau susah, kalau nggak punya teman tuh, waduh, ngomong dewi. Ya kan, saya sekarang punya teman, Mas Soekarno. Siapa yang tidak kenal Soekarno? Nah ini kan, Mas pakai ini, cakep ya. Bung Karno. Ini kebetulan saya tadi pakai, jadi ambil di lemari. Saya baru ingat hari ini tuh tanggal 21 Juni wafatnya Soekarno ya. Bung Karno ya. Dan hari lahirnya Presiden ke-7 ya, Jokowi. Nggak pernah tahu ya. Dan Bung Karno punya resep juga sebenarnya kan? Siapa? Soekarno. Itu kan juga suka makan, suka makanan. Kayaknya ada deh dulu kalau nggak salah dari. Ya Mustika Rasa itu ya? Bukan, Mustika Rasa bukan. Mustika Rasa itu kumpulan resep lama. Resep lama ya. Ibu jadikan referensi juga? Ya kadang saya menengok itu apa yang jadi referensi juga untuk dipelajari. Apa dulu yang dimasak, apa dulu. Itu penting sekali. Itu hebat yang menulis dulu. Ada resep-resep yang Ibu rasa punah atau hilang atau bumbu-bumbu yang tidak lagi saya rasa nggak ada, semua beredar sekarang. Tetap ya? Iya, semua ada. Tapi begitu banyaknya bumbu, sekarang ini kita berusahakan meminimize jenisnya supaya lebih gampang masaknya. Misalnya mau bikin lodeh, oh ini harus ada daun jeruk purut, ini harus ada apa namanya serai, ini harus ada lengkuas, ini harus ada salam Klaten. Angel golek apa sing ngono wae pasti dadi. Ya. Masaklah dengan rasa cinta, maka akan terwujud dengan istimewa. Itu, iya kan? Itu yang membuat kita ngerasa masakan apa aja bisa dinikmati karena ada rasa cinta. Iya, itu dia. Sekarang Mas mau buat santan, Mas nggak usah repot, nggak usah manjat pohon kelapa. Memang benar keluar rumah sudah banyak pohon kelapa, tapi sekarang nggak perlu manjat. Pergi aja ke warung sebelah, ada dalam bungkusan. Iya kan, siap pakai. Iya. Tapi rasanya apa? Kalau menurut saya rasa sama aja, perasaan aja yang membedakan. Rasanya sama, perasaan aja yang membedakan. Ya, sama Mas, sama. Mas bikin lodeh dengan tumut. Mau bikin apa namanya, apa opor, bisa sama. Tinggal perasaan. Ayam goreng itu bisa dibikin opor sekarang. Ayam digoreng, kasihin bumbu warna putih, udah gitu kasihin santan, jadi deh opor. Ayam goreng opor. Jangan bilang ayam goreng opor, ayam goreng aja. Bilang opor aja. Asalnya dari ayamnya goreng, lebih enak lagi. Karena ayamnya kan udah matang, udah bersih. Kalau Lebaran masak begitu aja, beli ayam goreng udah, nanti deket hari udah ada bumbu putih. Sekarang udah banyak dijual bumbu-bumbu. Udah tinggal kasih santan, jadi deh opor. Sajikan. Lontong, sekarang gampang, ada lontong siap makan. Iya kan, nggak ada yang ke pasar cari penjualnya sudah ada gitu. Iya, penjualnya sudah ada. Jadi sekarang sebenarnya dimudahkan Ibu ya? Oh, sangat dimudahkan. Yang susah ya duitnya ini. Kadang nggak nyantol di kantong. Tapi dengan mengolah sendiri kan juga sebenarnya nggak lebih murah ya? Kalau semuanya mengolah sendiri itu. Iya, ya tergantung hati sih Mas ya, kembali lagi. Ibu ada mimpi yang belum terwujud nggak atau yang ingin diraih dengan Boga di Indonesia ini? Sebetulnya mimpi semua tidak ada, semua sudah oke berjalan. Dari Sabang sampai Merauke punya makanannya sendiri-sendiri, punya olahan. Justru yang saya kepingin ya kalau bisa saya belajar semua makanan daerah itu akan, tapi waktu yang menghambat, waktunya tidak ada, usia juga sudah banyak. Dan biaya traveling pun kan sekarang tidak murah, ya kan. Tapi jangan khawatir, bisa belajar dari masyarakat daerah tersebut yang bermukim di Jakarta ini, iya kan. Yang mewarisi resep, mewarisi kecakapan memasaknya. Iya.
Jadi tempat multikultural ini menguntungkan sebenarnya. Nggak harus traveling ke daerahnya untuk dapat. Sekarang Mas mau makan coto Makassar kan banyak yang bikin orang Makassar kan enak semua itu, ya nggak sih? Sate Padang apalagi, wah banyak sekali. Enak sekali. Ya. Mie Aceh gitu ya. Iya kan banyak sekarang mie Aceh banyak, enak juga itu semua. Semua ada. Kalau kita harus pergi ke Aceh dulu kan mahal. Iya iya. Dan kemudahan untuk melakukan traveling yang sekarang terhambat ya, ini kan di sini pun ada, enak lagi, langsung panas. Ibu pernah mix antar kultur nggak makanan? Enggak lah. Enggak ya? Semua bisa diterima. Kalau untuk membuat masakan, misalnya mie Aceh campur mie Jawa itu beda. Emang gue pikirin yang penting mie-nya kan sama. Mie kan sama. Ya. Bumbu dasarnya aja yang beda. Cita rasanya yang membuat itu khas mana gitu ya. Mie-nya kan sama. Mie kuning juga. Kalau dalam perjalanan Ibu ini, ada yang Ibu rasa perlu dikoreksi nggak terkait dengan apa yang sudah Ibu capai gitu ya? Dulu misalnya, kenapa dulu nggak jadi dokter gitu? Enggak juga? Oh enggak, ya sekarang kan dokter di dapur saya bilang, sama kan? Iya. Membuat sajen, ya nggak apa-apa lah. Sama-sama menyehatkan badan. Sama menyehatkan yang satu badan lewat makanan, satu mungkin lewat resep yang lain ya. Iya. Ya, ketemu juga itu. Semoga aja semua perempuan Indonesia ini bersahabat dengan dapur. Untuk apa? Untuk keluarganya tercinta, keluarga sehat, pandai, kemudian siapa tahu salah satu dari mereka menjadi pemimpin, iya kan? Ibu kamu sekarang kamu jadi reporter yang pintar yang ini, karena ibu kamu asalnya memberi makanan yang enak, semuanya oke, nutrisinya cukup. Hingga kamu ngomong aja udah pinter banget. Seperti itu, ya kan? Itu berawal dari dapur tadi. Iya, dari ibu kamu yang memberikan makanan yang nutrisinya pas, bergizi, ya kan? Tumbuh sehat. Iya. Seperti itu. Dengan adanya kemudahan atau instan masakan itu nggak menghambat orang untuk terjun ke dapur, Bu? Enggak. Ya? Ada mie instan, tetap aja ada yang bikin mie. Biasa. Iya kan? Mie instan kan tinggal didihkan mie-nya, campur bahannya, jadi deh siap makan. Tapi ada yang dari awal, mie-nya mie basah biasa, bikin bumbunya sendiri diulek, kemudian ditumis, baru campur. Udah gampang aja, mau masak apa gampang sekarang. Kembali lagi saya bilang semua mudah, yang susah cuma satu. Uangnya. Uangnya, iya. Semua bisa dibeli sekarang, ya kan? Mau daging apa saja ada, artinya bagian apa saja ada. Ayam apalagi, iya kan? Ibu menanggapi soal makanan yang harus khas daerah tertentu, nggak boleh diolah dengan cara lain atau dengan enggak materi lah, lain. itu sudah menjadi tradisi mereka. Kita ikuti saja caranya, seperti itu, iya kan? Maka akan menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Misalnya masak rendang ya, rendang itu apa? Cabenya ditumis dulu, masukkan santannya, agak menyusut baru masukkan dagingnya. Kalau kita langsung masuk dagingnya juga bisa, tapi air dari daging ini akan memperlambat proses dari garingnya bumbu, seperti itu. Nah, sekarang gampang aja cara, diemin lama-lama juga jadi. Iya kan, seperti itu. Oke, gitu Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Untuk yang saya mau tanya, apa tuh? Kau sering masak apa Mas di rumah? Iya dong. Saya sendiri. Iya. Kalau yang paling sederhana itu saya telur diorak-arik. Ya. Pinter. Itu biasa scrambled egg. Scrambled egg. Iya. Biasanya saya kasih apa itu bawang bombay. Pinter. Saya suka sama kalau mau pedas cabai itu dirajang. Pokoknya yang ada di dapur aja. Pinter itu. Saya bisa karena ngeliat istri saya kalau di dapur ngapain sih gitu. Jadi ngorak-arik itu. Pinter, mau mewah lagi bisa pakai daging atau bisa daging pinter. asam. Jadi mau nggak mau di saat emergency pun masih bisa menyiapkan sesuatu untuk diri sendiri. Mau lebih gampang lagi pagi-pagi repot, ya gampang roti aja kan gampang dengan telur yang diorak-arik dimasukkan. Kamu bawa kantor, nanti kamu makan temanmu, Mas kok enak toh, minta dong. Yang ada kita cuma makan separuh, yang lainnya sudah diserbu. Ya nggak sih? Betul. Kan seperti itu biasanya. Dan kalau itu ditekuni ternyata banyak variasinya Ibu. Iya betul. Saya pernah satu peristiwa gini, ini saya jadi cerita.
Jadi istri saya pernah memberi waktu untuk saya di rumah sama anak-anak saya. Karena istri saya pengen punya me time lah gitu ya. Dia pergi berlibur sama anak saya yang paling besar. Berdua, anak saya yang cewek. Saya sama anak saya 2 cowok di rumah. Ya, istri saya menyiapkan beberapa makanan yang sudah siap olah. Tetapi diberi telur 2 kilo sama yang lain. Paling pagi kan paling gampang bikin scramble itu kan. Anak-anak juga seneng. Telur ceplok. Tapi ada keju di situ, ada daging asam. Lalu ada yang lain, ada roti bakar. Itu memang betul begitu, Bu. Jadi bahan yang ada diolah dengan kreativitas yang tadi tuh dari hati. Kalau hatinya mau masuk ke dapur itu dengan senang, wah apa aja enak. Pintar kan, pintar. Dan anak-anak makannya juga dengan lahap kan. Lihat, bapaknya yang masak. Ini roti, taruh ini tutup. Kayak yang iklan itu ada tinggal makan. Tapi dari situ saya pernah belajar satu hal begini. Istri saya itu kalau bikin telur itu biasanya kering pinggirnya. Anak saya ngenalin, papa kok nggak bisa? Akhirnya saya telepon istri saya, gimana caranya bikin telur dadar yang pinggirnya kering? Istri saya ngasih tahu, kasih minyak yang banyak, ketika panas baru dicemplungin. Jangan pas minyak baru ditaruh dicemplungin. Oh, saya baru tahu dan betul, nanti jadi pinggirnya kayak keriting. Jadi kemeripik kalau bahasa. Pinter ya, karena pengalaman itu. Pengalaman dan melihat istri masak tadi. Sama di dapur itu ada buku, cuman yang repot-repot sayur nggak bisa. Udah lupakan aja, yang penting apa yang di depannya kita kerjakan. Iya nggak sih? Kalau nganggur baru buka tuh buku, iya kan? Begitu juga dengan hidup, Bu ya. Apa yang ada hadapi, syukuri secukupnya, istirahat seperlunya, dan memberi manfaat buat banyak orang. Pinter. Seperti Bu Siska ini. Mau masak apa lagi? Ada lagi pertanyaan? Sudah Ibu, cukup. Terima kasih banyak. Ya, insya Allah yang mendengar pun menjadi semangat untuk tetap membuat sajian untuk keluarga tercinta di rumah. Apapun yang kau buat, menjadi sajian yang ditunggu oleh keluarga. I love you, Bu. Oke, Ibu terima kasih. Saya termotivasi untuk belajar masak lagi nih. Iya, masak terus ya. Iya. Berarti harus memberi me time lebih banyak ke istri. Supaya saya harus berhadapan dapur lebih banyak. Yang penting dapur harus selalu bersih. Jangan ada si Miki yang main-main. Karena kalau ada si Miki yang main-main, maka kan rusak semua. Apa namanya, tidak menjadi higienik lagi ya. Oke. Oke, Bu. Terima kasih. Kembali.